pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Saudara menikmati hadirat Tuhan hari ini. Amin. Amin. Ya, saya mau berbagi dengan saudara tentang doa yang berkuasa, saudara. Kenapa? Karena kita ini dikasih oleh Tuhan sebuah senjata yang luar biasa. Yang namanya adalah doa, saudara. Kalimatnya atau katanya singkat, tapi luar biasa dampaknya. Nah saudara, kita akan lihat sama-sama di Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya tunggu saudara semuanya mendapatkan ayat ini. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Oke, saya bacakan buat saudara. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi saudara, ini bicara soal pujian penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Itu satu paket saudara. Kalau saudara sedang berduka, menderita, berdoalah. Kalau saudara penuh sukacita hatimu, engkau dijawab doamu oleh Tuhan, naikkan syukurlah, ya, nyanyilah saudara. Ayat 14 katakan gini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia atau menyembuhkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Lihat saudara, hebatnya kuasa doa. Kalau saudara berdoa untuk orang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Kalau orang itu ada dosanya, dosanya diampuni. Lihat besarnya kuasa doa. Ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, untuk apa Alkitab itu diberikan buat kita? Yang pertama supaya kita baca dan kita ngerti firman Tuhan. Kita ngerti kehendak Tuhan, kita ngerti rencana Tuhan. Yang kedua, Alkitab diberikan supaya kita mengerti dan kemudian melakukan apa yang kita sudah mengerti itu. Ya, jadi Alkitab itu membawa pembaharuan cara berpikir kita saudara. Ketika kita mengerti dan kemudian melakukan. Tapi ada yang ketiga yang kita seringkali lupa. Bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu harusnya jadi kisah kehidupan kita juga. Tadi ayatnya bilang gini, Elia itu manusia biasa loh. Tapi ketika dia berdoa, dia minta sama Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Apa yang diminta Elia? Enggak turun hujan. Dan benar enggak turun hujan selama 3,5 tahun saudara. Lihat ya, luar biasa kuasa doa itu. Bagaimana kita bisa membuat kisah yang ada di Alkitab itu jadi kisah hidup kita juga. Ya, caranya bagaimana? Tentu dengan berdoa saudara. Doa membuat kita mengerti kehendak Tuhan dan doa membuat kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Jadi saudara, kalau kita membaca Alkitab, jangan terus kemudian saudara bilang gini, oh ini cerita untuk orang-orang zaman dulu. Oh ini untuk nabi-nabi Tuhan. Oh ini untuk orang-orang kudus kok. Saya udah enggak. Enggak saudara. Alkitab diberikan dengan tujuan saudara pun mengalami apa yang Alkitab tulis. Amin saudara. Saya sedang membangkitkan iman saudara hari ini. Kalau saudara tidak mengalami yang Alkitab tulis, jangan menurunkan standar Alkitab. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara berdoa dan kemudian doamu belum dijawab, jangan saudara mikir gini, oh Alkitab ini untuk orang lain, bukan untuk aku.
Jangan saudara, Alkitab untuk saudara, untuk kita semuanya. Jangan berpikir Alkitab ini untuk orang-orang kudus zaman dulu. Enggak, sampai sekarang Alkitab ya dan amin. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Kalau saudara belum mendapatkan jawaban doa, tingkatkan imanmu, tingkatkan percayamu. Jangan saudara nurunkan standar Alkitab, tapi justru engkau yang naik tingkatnya. Sehingga levelmu sama dengan level yang Alkitab tulis. Dan kau akan mengalami apa yang Alkitab ceritakan akan jadi pengalaman kehidupanmu. Amin saudara. Nah ayo kita sama-sama lihat. Berikutnya, doa yang berkuasa itu doa yang seperti apa sih? Ya, dari ayat-ayat ini kita lihat yuk. Doa yang berkuasa adalah yang pertama, doa yang lahir dari iman. Ya, doa yang lahir dari iman. Apa iman itu? Iman itu di sini artinya kita percaya. Ya. Iman itu artinya kita percaya. Iman itu artinya kita tidak bimbang. Saudara, bimbang itu artinya apa sih? Bimbang itu ragu-ragu. Orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu itu diumpamakan seperti ini saudara. Kakinya satu ada di perahu A, satunya di perahu B. Akibatnya apa saudara? Orang ini nggak akan dapat apa-apa. Dia nggak dapat A, dia nggak dapat B, malah dia bisa jatuh saudara. Karena hatinya bimbang. Artinya gini, kalau saudara berdoa, saudara minta sama Tuhan, percayalah Tuhan pasti memberikan kepada saudara. Itu iman saudara. Kalau saudara berdoa misalkan saudara minta kesembuhan, jangan saudara sambil berdoa sambil mikir gini, nanti aku berharap sama obat ini Ya, sementara saudara kaki saudara beriman kepada Tuhan, tapi kaki satunya saudara mikir obat. Saya ngomong gini bukan berarti saudara nggak boleh minum obat, silahkan minum obat. Tapi pengharapan saudara, iman saudara, saudara letakkan pada Tuhan, bukan pada obat, bukan pada manusia, bukan pada dokter bahkan. Tapi iman saudara-saudara letakkan pada Tuhan. Ini yang harus saudara lakukan. Orang yang bimbang kakinya kemana-mana. Ya, akibatnya apa? Orang itu akan jatuh, dia nggak akan dapat. Nah saudara, ayo jangan bimbang. Kalau saudara berdoa minta sama Tuhan, beriman, Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Percaya Tuhan pasti menjawab doa saudara. Nah saudara, beriman itu artinya kita percaya. Yang pertama percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita semuanya sudah percaya Tuhan Yesus, amin. Yang kedua percaya artinya apa? Enggak ragu-ragu bahwa Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup menolong kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah ragu. Yang ketiga percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Dia pasti akan memberikan apa yang engkau minta, apa yang engkau perlukan, apa yang engkau butuhkan. Saya seorang bapak saudara, saya tahu apa yang dibutuhkan anak saya. Bahkan kadang anak saya belum minta, saya sudah berikan itu buat dia. Ya, Yakobus 5 ayat yang ke-14, 15 tadi katakan gini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoles dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara dengar baik-baik. Yang pertama doa yang berkuasa adalah doa yang lahir dari iman. Saudara kita gerejanya ini adalah gereja Pentakosta. Saya dulu dari gereja yang Protestan waktu kecil saudara. Tapi saya bertobat kemudian saya terlibat di dalam gereja Pentakosta. Dan saya salut dengan iman mereka. Mereka kalau mendoakan orang sakit saudara, enggak pakai ragu sedikit pun. Mereka terus minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Ya, separah apapun sakitnya, iman mereka pertaruhkan di hadapan Tuhan. Dan saya sudah melihat ada banyak orang ngalami kesembuhan, ngalami mujizat Tuhan, ngalami pertolongan Tuhan. Jangan berdoa kayak orang gak punya pengharapan. Mereka datang kepada Tuhan tapi bilangnya gini, Tuhan kalau engkau mau sembuhkan ya sembuhkanlah Tuhan, kalau enggak ya wes terserah Tuhan. Itu bukan iman saudara, ya. Itu pasrah ya.
Nggak ada harapan seolah-olah. Itu menyerah kayaknya saudara. Tapi yang Tuhan mau kita punya iman, ya, lahir dari iman. Ya, doa yang lahir dari iman itu akan mendatangkan mujizat Tuhan. Firman Tuhan katakan, mintalah maka engkau akan diberi. Ya, cari engkau akan dapat. Ketoklah pintu, pintu akan dibukakan buat saudara. Jadi saudara jangan ragu-ragu, berdoa sungguh-sungguh dengan iman saudara. Yang kedua adalah doa dari orang yang benar. Doa yang berkuasa adalah doa dari seorang yang hidupnya benar. Saudara ayat 16 katakan gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara kita ini bukan orang benar. Ya, ingat baik-baik kita ini semua orang berdosa. Tetapi kita dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia Tuhan, dia sekaligus hakim dalam kehidupan ini. Kalau saudara menghadapi sebuah perkara, di hadapan hakim ada penuntut, ya, ada terdakwa saudara. Dan hakimlah yang menentukan terdakwa ini bersalah atau benar. Saudara kita semuanya orang yang bersalah, orang yang penuh dosa. Tapi ketika kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita yang harusnya binasa, kita yang berdosa. Kemudian hakim agung itu memanggil kita, dia mengetok palunya menyatakan bahwa kita orang benar. Amin saudara. Orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Oleh Tuhan kita sendiri. Jadi saudara percayalah bahwa engkau ini orang benar ketika engkau sudah percaya Tuhan Yesus. Dan yang kedua orang benar itu bicara soal apa? Bicara soal status saudara. Sekali lagi kita ini bukan siapa-siapa, kita ini orang berdosa. Tetapi kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan bukan hanya itu, kita diberi status. Apa statusnya? Yohanes 1 ayat yang ke-12 katakan gini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa saudara percaya saudara adalah anak Allah boleh angkat tangannya. Oke, yang di rumah juga angkat tangannya. Percayalah bahwa engkau anak-anak Allah. Ya, dan saudara diberi kuasa, saudara diberi otoritas. Yaitu siapa? Mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dengar baik-baik. Statusmu bukan lagi orang berdosa. Statusmu orang benar. Dan yang kedua, engkau statusmu adalah anak. Saudara punya hak, saudara punya kuasa, saudara punya otoritas. Karena itu doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Saudara kalau ada anak tetangga datang ke saya, minta pertolongan kepada saya, apa yang saya lakukan? Saya akan interogasi dia. Saya akan tanya, ngapain kamu minta tolong saya? Bapakmu mana? Keluargamu mana? Saya akan berpikir ribuan kali untuk nolong dia. Kenapa? Saya enggak kenal dia. Dia anak tetangga. Kalaupun saya kenal, saya enggak punya kewajiban untuk menolong dia. Tapi kalau yang datang itu adalah anak saya sendiri, saudara saya enggak perlu tanya macam-macam. Begitu dia minta sebuah permintaan, langsung saya memikirkan yang terbaik buat dia. Kenapa? Dia anak, dia bukan orang lain. Dia tanggung jawab saya. Saudara percayalah hidupmu itu tanggung jawabnya Tuhan. Jadi kalau nanti saudara-saudara yang membuat permohonan doa, datang dengan iman, percaya bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Engkau enggak perlu khawatir, engkau enggak perlu ragu. Engkau anak-anaknya Tuhan. Tuhan pasti pelihara engkau, Tuhan pasti jagain engkau. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau tadi imannya ya sudah benar, kemudian orangnya sudah benar, maka yang ketiga doanya juga harus benar, saudara. Nah, saudara, kalau saudara sudah beriman kepada Tuhan, percaya Tuhan Yesus, saudara percaya bahwa Tuhan pasti menjawab, percaya dia Bapa yang baik,
dan saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, statusmu adalah anak Allah, engkau punya kuasa, engkau punya otoritas, maka yang berikutnya adalah saudara harus benar doanya. Kenapa? Ayat sebelumnya ada dikatakan di Yakobus juga, kamu berdoa tapi tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Doamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Sehingga doamu tidak dijawab. Jadi doa yang berkuasa adalah doanya juga mesti benar. Doanya mesti benar. Doanya mesti dengan iman, statusmu sebagai orang yang benar, dan doamu juga harus benar. Nah saudara, coba berikutnya. Saudara lihat ya, doa yang benar pasti didengar. Ya. Doa seperti inilah yang menjadikan doa kita berkuasa. Saudara, saya percaya gini, kita ini di dalam Tuhan ngalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Kalau dulu kita masih anak-anak di dalam Tuhan, mungkin doanya kita masih egois. Tapi belajarlah untuk makin dewasa di dalam Tuhan. Kalau saudara sudah dewasa, maka yang saudara pikirkan bukan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara punya papa saudara seorang pengusaha, punya pabrik, punya usaha misalkan. Mungkin dulu saudara waktu anak-anak saudara gak peduli papa mau ngerjain apa, papa mau bikin apa, gak peduli saudara. Tapi ketika anak itu beranjak dewasa, maka apa yang terjadi? Anak mulai mikir kerjaannya papa. Anak mulai terlibat di dalam pekerjaannya papa. Karena apa? Anak mengerti dia harus ikut bertanggung jawab di dalam pekerjaannya papa. Di sini kebetulan ada Ibu Lili ya. Beliau bosnya tempe hiena gitu ya. Saya tahu persis keluarga beliau saudara. Anaknya yang besar sekarang udah mulai bantu pekerjaan papanya. Karena apa? Udah mulai dewasa, udah mulai kuliah. Bukan lagi anak-anak yang cuma minta mainan saudara. Tapi mulai mikirkan pekerjaan papanya. Saudara, ayo seperti itu juga yuk kita. Kita belajar dalam hidup kita makin dewasa. Kalau kita berdoa, doanya sudah bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi kepentingan orang lain. Kepentingan orang-orang di sekitar kita. Saya pun belajar saudara. Saya sama sekali kayaknya hari-hari ini udah gak pernah berdoa untuk kepentingan saya sendiri. Saya banyak berdoa untuk orang lain, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk yang sakit, berdoa untuk yang membutuhkan. Saya belajar supaya hidup saya bisa jadi berkat buat orang lain. Berikutnya, nah saudara, kalau gitu Pak, bolehkah saya berdoa untuk jodoh? Di beberapa request doa ada yang minta jodoh saudara. Bagaimana saya bolehkah berdoa untuk berkat jasmani? Bagaimana saya boleh gak berdoa untuk kesembuhan? Kok kayaknya itu doa untuk pribadi ya, doa untuk diri sendiri ya. Apa itu bukan doa yang kekanak-kanakan? Bagaimana kalau saya berdoa untuk gak khawatir, gak takut? Bolehkah itu? Saudara, pertanyaan itu saya jawab semuanya cuma satu kata, yaitu boleh. Kenapa kok boleh? Saya tanya sama saudara balik. Tuhan mau saudara sendirian atau saudara ada pasangan? Yang di belakang jawab saudara, ada pasangan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi artinya saudara boleh berdoa untuk jodoh. Ya, boleh enggak berdoa untuk berkat jasmani? Boleh. Firman Tuhan katakan Ishak itu kaya, makin lama makin kaya, makin lama makin diberkati. Saudara harus diberkati. Saudara harus diberkati supaya apa? Saudara ketika diberkati, saudara bisa jadi berkat. Karena tidak mungkin saudara jadi berkat kalau saudara ini penuh kekurangan. Dan saya ingatkan, jangan memberi dari kekurangan. Saudara harus memberi dari kelimpahan. Jangan memberi dari utangan. Jangan utang orang untuk memberi orang, itu bodoh namanya. Tapi yang harus saudara lakukan, saudara bekerja keras, minta berkat Tuhan, saudara diberkati, lebihnya saudara tabung, lebihnya lagi saudara kasih ke orang lain.
saudara berkati orang lain. Jadi intinya Tuhan menginginkan saudara diberkati. Tuhan menginginkan saudara punya pasangan. Tuhan menginginkan saudara sehat. Tuhan menginginkan saudara enggak khawatir. Jadi kalau saudara berdoa untuk semuanya itu jawabannya boleh. Ya, berdoalah untuk itu. Karena itu semua kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Baik saudara, kesimpulannya adalah Tuhan memberi kita sebuah senjata yang dahsyat yang namanya doa. Dan doa-doa kita adalah doa yang penuh kuasa. Karena apa? Karena doa kita lahir dari iman yang percaya kepada Tuhan. Dan ingat, kalau saudara berdoa jangan bimbang, jangan ragu-ragu, berharaplah hanya kepada Tuhan. Dan doa orang yang benar itu doa yang penuh kuasa. Dan yang ketiga, doanya, isi doanya harus benar. Karena menunjukkan kedewasaan hidup kita. Amin saudara, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita naikkan syafaat kita, naikkan syukur kita. Ya, sebentar kita akan nanti berdoa dan kita akan juga membacakan praise report. Ya, bagaimana orang-orang yang sudah dijawab doanya dan mereka menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya firman-Mu menerobos hati setiap kami anak-anak-Mu. Setiap kami yang khawatir, setiap kami yang bimbang. Malam hari ini kami punya iman kepada Tuhan. Doa-doa kami lahir dari iman, percaya kepadamu. Tidak bimbang sedikit pun, tidak berpikir jalan yang lain, tidak berpikir opsi yang lain. Kami hanya berharap jawaban doa kami hanya daripadamu. Dan Kau melihat kami Tuhan, kami orang-orang yang sudah Kau benarkan. Kami anak-anak-Mu, kami